Halo, assalamualaikum Sobat Seekers. Kembali lagi di podcast Cari Cara Temukan Jalanmu bersama Coach Ican. Bersama Bro Asad. Oh ya, Coach, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat gua sih, udah lumayan lama gitu ya. Siapa tuh? Namanya Rila Aprila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome nih di Cari Cara Temukan Jalanmu, Bro Rila. Cari Cara. Rila ini CEO dan founder Lu Burger. Wah, itu enak banget itu tuh. Enak banget. Kita lagi menunggu Lu Burgernya hadir. Bener. Kita harus coba Lu Burger. Gak jauh dari studio podcast kita di Bintaro ya. Banyak sih di mana-mana. Sampai di Bali, gua kita pernah nyobain di Bali. Enak banget ya kan? Iya, benar. Di Bali kita banyak yang nawarin tempat, tapi kita bilang kita mau di Lu Burger. Asik. Lu Burger Group ya kalau di sana? Ya di sana Luber Bali. Luber Bali. Bali. Oke. Nanti kita ngobrol ya apa bedanya Lu Burger sama Luber Bali. Yes. Oke, jadi Lu Burger ini restoran smash burger yang populer dan terenak di Indonesia. Wah. Kata Rila. Nanti kita harus Boleh dong. Nanti kata 10 menit lagi sih. Ya udah. Ya udah, Bro Rila mungkin boleh ceritain Lu Burger dari kapan gitu. Terus kenapa sih mau bangun bisnisnya di F&B, terutama di apa burger begini? Boleh. Oke. Well, basically Lu Burger tuh pertama kita dirikan di tahun 2019 ya, di Desember. Wah, pas sebelum pandemik tuh ya. Pas berapa bulan sebelum pandemik gitu. Yes. Dan itu emang waktu itu kita dari pekerjaan kantor akhirnya terus mutusin untuk gimana nih mau cari. Intinya dari dulu pengen dagang sih gitu. Kayak emang sukanya dagang dan emang gue punya passion tuh di F&B gitu. Dan akhirnya putusin oke deh. Kenapa tuh? Sorry, kenapa passionnya di F&B? Suka masak? Satu mungkin juga suka masak dan dulu waktu gue kuliah masak dan waktu gue kuliah gue banyak kerja dulu di tempat F&B gitu. Gitu. Jadi yang hal yang nggak asing dan gue ngerasa enjoy banget di situ gitu. Nah terus ya udah akhirnya simple sih, intinya pengen buka usaha yang nggak jauh dari rumah gitu dan gampang ngontrolnya. Kalau gue dulu sering ngomong sama bini gue, pokoknya yang penting bisa sarungan gitu, ngontrolnya gampang gitu. Tapi alhamdulillah it's just work saja gitu waktu itu. Nah itu sebenarnya latar belakang awalnya sih gitu. Berapa orang tuh Lu Burger awalnya tuh? Kalau di awal-awal itu kita tiga orang itu. Jadi langsung masing-masing udah punya spesialisasi gitu. Akhirnya ya udahlah kita gabungnya bikin gitu. Dan namanya tuh keren ya Coach ya. Lu Burger. Nah itu kenapa tuh? Mana tuh? Itu keren loh, benar namanya keren. Iya. Kenapa? Iya dari kata luber sebenarnya. Luber. Burger yang luber gitu. Gabung terus Lu Burger. Dan lo tahu kan kalau orang Indonesia kayaknya sukanya demennya unik gitu ya. Unik terus kebule-bulean ya. Jadi ya namanya Lu Burger kayaknya ini nama asing banget gitu kan. Benar. Padahal luber. Tapi kenapa burger di F&B-nya? Maksudnya kenapa bukan di misalkan makanan Indonesia tradisional gitu, sate gitu. Kenapa burger? Iya kita sih trying to adapt sama marketnya. Karena waktu itu pertama kali outlet kita yang pertama kali itu kan Jatiwaringin. Iya. Jadi di Jatiwaringin Pondok Gede itu kita juga metain kira-kira di sini apa yang belum ada ya gitu. Ada beberapa ideas yang come up gitu sampai akhirnya salah satu partner gue juga ngomong coba deh ini kayaknya lagi hit banget nih di Amrik nih, yaitu namanya Smash Burger itu. Dan burger waktu tahun 2019 itu juga belum lagi top-topnya sih gitu, tapi kayaknya punya potensi gitu, pemainnya masih sedikit gitu dan ini cukup unik di pasar. Akhirnya kita coba ini aja yuk gitu. Sorry gue potong. Smash Burger tuh apa bedanya sama burger yang biasa kita makan? Sama? Lebih pada tekniknya ya, sama konsepnya. Emang burger itu ada beberapa, ada yang healthy, ada yang chicken burger gitu. Bahkan yang umum mungkin kayaknya yang gourmet burger ya, gourmet burger itu. Jadi dagingnya special gitu ya. Dagingnya patty special, gitu ya. pattiesnya mahal dan segala macam. Nah, Smash Burger ini sebenarnya as simple as a American classic cheeseburger. I see. Gitu. Di Amrik tuh ada namanya In and Out tuh.
Itu smash burger nggak? Sebenarnya itu termasuk itu salah satu nyobain kategori. tuh. Tapi dia rame tidak menjudulkan dirinya sebagai smash burger. Smash burger tuh baru muncul tuh kurang lebih di tahun 2015-2016 gitu. Dan dibanyakan populer di California ya. Iya, In and Out tuh enak banget tuh. Enak ya. Konsepnya juga gue pikir baru, belum ada di Indonesia. Dan Blue Burger yang pertama kali membawa konsep itu. Keren. Sekarang udah berapa cabang, Bro? Saat ini kita running masih ada 6. Ada 6 outlet yang 6 kita outlet, ya. running gitu, masih running. Tapi sebelumnya kita udah sempat hit sampai 15 ya untuk Blue Burger sendiri itu 15. Oh, pernah sampai. Sekarang 15. sisa 6. 6. Sekarang sisa 6. Berarti gugur 9. Gugur 9. Sedih dong. Gak apa-apa. Nggak bisa aja. Pandemik kan. Tadi 2019 akhir, jadi langsung pandemik. Nah, boleh cerita nggak pas pandemik gimana tuh cara bertahannya? 15 pasti kan lo niatnya udah mau 20 kan. Oh iya banget Tiba-tiba ya. jadi 9. Cerita-cerita inilah, cerita-cerita kegagalan. Iya, cerita gagal. Nah, itu apa tuh? Oke, jadi waktu awal tuh sebenarnya kita bikin sebelum pandemik itu udah ada 2. Jadi yang Jatiwaringin itu sendiri, terus yang kedua itu di outlet Harapan Indah. Itu semua bagus, running well gitu, semua rame alhamdulillah semua. Tapi pas bulan Maret itu datang gitu, sempet was-was. Waduh, ini COVID nih. Ya strateginya atau apa sih sebenarnya cukup umum ya. Intinya tetap kita perkuat. Alhamdulillah dulu waktu sama platform online udah kerja sama semua gitu. Top banget tuh. Kita jalanin strategi yang umum untuk getting their attention pasti main promo. Main promo, jadi ya udah kita jor-joran promo di online segala macam dan itu kita survive. Tapi ternyata Blue Burger itu sendiri risingnya, success story-nya justru sebenarnya di pandemi. Oh, naiknya justru Naiknya justru di pandemi. Oke, karena ya lagi di rumah aja gitu kan. Gue sering beli waktu itu, gue storyin ke lo. Nah, masa sih? Oh, berarti sekarang udah gak beli lagi. Dia butuh validasi nih. Butuh validasi nih deh. Bener. Harus. Oh, lebih sering. Bro Asad nih sering banget dibantuin gua dia story gitu. Wah, kalau Bro Asad udah story, sales langsung naik. Naik dia. Ya udah nanti tolong Suai tolong cari ilmu tolong. Ya, tapi emang enak. Enak ya. Bukan karena peres. Dan memang kan waktu itu kan pertama kali mau bisnis tuh kan sempat ngobrol kita kan. Iya. Dan bagusnya Rila ini coach, dia ini sistemnya bagi hasil. Dia nggak mau ada ya maju bareng lah ya. Ya pokoknya untung sama-sama untung. Sama-sama untung. Boncos sama-sama boncos. Bener ya? Gitu ya konsepnya. Iya benar. Iya benar. Tapi juga kalau pas boncos juga belum tentu mau sama-sama boncos. Gitu. Emang orang siap untung doang ya coach. Gitu ya. Iya benar. Ya jadi waktu kita bikin pertama kali kita nggak pernah mikir bahwa sebenarnya mau ada second outlet, third outlet dan seterusnya gitu. Yeah. Dan waktu mau masuk ke second outlet tuh, ini pola kerjasamanya mau gimana nih? Gitu, franchise atau apa? Belum pernah kan? Kan nggak tahu nih gitu. Benar. How we running things dan segala macam. Akhirnya di situ kita sepakat kita jalanin aja sistem bagi hasil nih. Gitu, which is yang kita pakai. Ya konsultasi sana sini berarti pakai Sirka Mudoroba lah. Walaupun belum sempurna, tapi kita sudah ngarahin ke sana. Ini murni bagi hasil. Misalnya Bro Asad punya modal sekian atau punya interest bahwa gue mau dibikinin dong Blue Burger. Karena waktu itu kejadiannya gitu, datang gitu. Gue mau dibikinin gitu. Oh oke gitu. Lokasi ini mana? Iya udah dicari bareng-bareng gitu. Setelah lokasi dapat, kita hitungin segala macam, kita keluarin angkanya. Serah mau lo yang kerjain sendiri, mau apa terserah gitu, atau mau gue yang kerjain monggo gitu. Kita add cost semua, nggak ada ngambil margin dari construction dan segala macam. Iya. Jadi running terus setiap bulan ada untung langsung kita bagi hasil aja. By the way, kenapa mau menjalankan konsep bisnis yang tadi ya, yang bagi hasil, yang sesuai prinsip syariah gitu? Kalau dari Bro Rila sendiri, apa ada cerita gitu? Maksudnya, ya karena kan nggak semua juga ini ya seperti ini ya, pasti ada alasan gitu. Oh, kenapa sih mau pakai konsep bisnis seperti ini gitu? Mungkin boleh cerita. Kan? Iya, banyaknya kan franchise. Misalnya bayar depan, habis itu nggak peduli gitu. Iya. Nggak diperhatiin gitu kan? 100 juta jalan-jalan. Benar. Ya nggak tahu franchise fee-nya doang. Iya, jadi mungkin salah satunya benar kayak gitu juga.
kita tahu knowledge dari orang yang mungkin membeli franchise, tapi orang yang membelinya sendiri sebenarnya belum punya capabilities untuk ngejalanin itu bisnis gitu. Dan seolah-olah kayak aduh tiap bulan gue harus bayar Royal TV gitu. Jadi kan kesannya apa ya, merugikan ya bagi pihak yang beli franchise-nya. Uangnya udah banyak dikeluarin, tapi nggak belum tentu cuan gitu ya. Belum tentu cuan gitu. Ya dari situ sih salah satu reasonnya gitu, yang kita mau ya kasihan ya mereka udah ngeluarin itu, ya udah kita sama-sama aja gitu jalanin ini gitu. Oke. Nah jadi lebih pada itu sih. Gitu. Kayaknya enak ya jadi bisnis partnernya Bro Rila ya jadinya. Ya. Kalau 1 outlet 2 outlet sih mungkin oke ya Pak ya. Tapi when it comes to berapa outlet, itu mungkin sistem bagi hasil itu yang secara murni banget itu ada challenge-nya. Menurut gue sih ada challenge. Apa karena ada manajemen resiko yang harus lebih kuat juga ya di situ? Salah satunya itu. Banyak kan beda-beda ininya. Ownernya kan setiap itu beda. Nah itu satu. Gitu. Dimana kalau lo makin banyak kepala ya. Makin banyak kepala. Dan kalau lo menjalankan Sirka Madoroba itu kan berarti emang udah satu akad yang khusus ya. Gitu. 24 jam itu lo harus standby terus untuk tanda kutip melayani lah usaha tersebut. Dan lo punya 10 toko dan ini ada semua harus nggak bisa timplang, harus sama semua. Itu berat komitmen itu. Jadi menurut gue juga kalau untuk ini personal gue ya, kalau yang gue rasain sih gue belum dapet, tapi gue rasa kalau untuk 1-2 outlet lo benar-benar fokus itu oke. Spesialis itu rasanya oke. Iya, gitu. Karena operasionalnya masih bisa dipegang. Benar. Makanya kayak gitu. Lalu kenapa apa ngerasa kecepetan nggak tiba-tiba punya 15 gitu? Atau memang ada faktor kayak gitu juga ya. Gue bilang ngerasa growingnya terlalu cepat. Dan itu somehow mudah banget. Bahkan sampai banyak yang gue tolakin itu. Waktu itu tuh ya. Waktu itu banyak yang gue tolakin. Gue gila. Gue bangun outletnya aja itu gue nggak ada tim khusus. Gue sendiri sama teman-teman. Iya. Jadi udah mandorin juga, ngitungin juga, semuanya turun gitu. Jadi ada slot-slot pikiran kita tuh yang nggak bisa kebagi. Maksudnya ada hal yang penting untuk lo bangun dalam sebuah manajemen, fondasi bisnis harus lo bangun. Tapi instead lo tuh kebawa bahwa ini ada opportunity lagi. Nah, wah ini manusia gitu kan. Akhirnya ngurusinnya gue pikir-pikir gue jadi perusahaan perusahaan kontraktor aja kayak gini nih. Kayak gitu sih. Tapi itu benar sih. Maksudnya ternyata yang namanya salah satu faktor kegagalan dalam berbisnis itu sebenarnya adalah growth yang terlalu kenceng. Sebenarnya terutama growth dalam hal ya cost-nya ya. Kalau growth dalam profit ya pasti kita seneng ya. Cuman ya makanya harus benar-benar dipikirin strategi, dipikirin risetnya. Ya supaya memang ini ya lebih hati-hati dalam growth gitu, dalam pertumbuhan cost ya terutama people. Gue rasa sih satu kunci ya kalau gue bertambah ya. Ada kuncinya sebenarnya di aware of your situation right now gitu. Jadi kayak lo tahu dulu saat ini gue nih lagi di situasi apa, resource-nya seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Lo aware, gue di position lagi oke kah, lagi kurang oke kah misalnya. Dalam sesuatu misalnya lo oke gitu. Gue awalnya berencana punya 1 outlet, kok 2, 3 gitu. Kayaknya is getting somewhere ya. Nah di situ kayaknya lo better take your time, ya kan? Take your time, thinking. Oke, ini kayaknya jadi bisnis yang serius nih. Jadi set your goal ke depan sehingga nanti yang tadi kaitannya sama resources apa yang kira-kira lo butuhkan supaya untuk bisa achieve to that goal. Jadi bukan kayak ya sambil jalan aja deh gitu. Bahaya juga gitu. Harus di-assess terus gitu ya. Ini kita resource mungkin kita. Yang menarik kan dari 15 terus kan banyak berguguran tuh Ril. Di momen apa tuh lo sadar tuh harusnya kita dulu nggak gini nih gitu lah. Karena kan ya ada itu kan. Dia sempat nelfon gua coach gitu. Gimana tuh?
Nangis nggak sih lo? Kita nangis ya? Hampir Gila, gue sampai tutup telepon gak? Intinya sharing lah, sharing gitu kan. Ya prinsipnya kan pengusaha gue juga pernah gagal. Karena emang dicari cara ini kita nggak nyari yang berhasil, gitu. Nyari yang gagal. Aduh, belajar cari. Berarti gue objek kagak dong. Tapi enggak. Kita kan, ya biasa dari 15 turun ke 9, hopefully kan naik lagi nih. Tapi lo ada momen yang lo sama partner lo pasti bilang it's not supposed to be like this gitu kan. Jadi momen apa tuh yang lo mikirin tuh? Ya berguguran itu sebenarnya bukan ada reasonnya udah pasti jelas ya. Sebenarnya one of the reason itu situasi berubah setelah post pandemic. Nggak PPKM lagi. Nggak PPKM lagi. Karena the way we doing business itu sebenarnya ya anggaplah 3 bulan sebelum PPKM Blue Burger baru lahir. Jadi sebenarnya bisa dibilang Blue Burger itu adalah produk pandemic. Brand produk pandemic gitu kan. Benar-benar. Nah, apapun yang kita lakukan, mindset kita semua sebenarnya memang adapting to pandemic gitu. Contoh misalnya lokasi. Ada satu outlet dulu gue tuh itu di dalam komplek, Pak. Perumahan di dalam komplek, which is kayak komplek lah bener di dalam rumah gitu, bukan jalan gede, bukan kan. Dan itu sellingnya juga bagus. Karena pandemi. Karena lagi pada di rumah semuanya. Semua jadi orang pada di rumah. Jadi ada konsentrasi traffic di mana kita datang ke sana aja, terus juga lo kan nggak butuh offline yang gimana dan tempat yang penting ada kompor bisa mejeng di situ selesai gitu kan. Virtual ghost resto aja. Ya kurang lebih begitulah. Beberapa tempat kita jalankan seperti itu. Nah, dan it works. Tapi setelah post pandemic gitu, itu gua telat untuk mempersiapkan what's next nih setelah post pandemic karena perilaku berubah. Ya kan? Orang mulai keluar. Mulai keluar. Nah, gua nih belum sempat ngumpulin resource yang cukup untuk shifting, mengantisipasi perubahan perilaku tadi. Benar. Nah, sehingga pas yang berguguran itu memang dilalanya ya situasi market emang udah jauh berubah. Akhirnya udah mulai minus, ya udah. Masa kita mau pertahanin lagi gitu. Unless memang kalau si investornya sendiri mau relocate nggak gitu. Lokasinya ya. Nah, betul. Makanya ini di sini memang perlu yang namanya ini ya sifat agility gitu ya, lincah gitu. Yang adapt terhadap perubahan gitu sih, Bro Asad ya. Jadi ketika ada ini kayaknya bakal ada perubahan behavior. Wah, kita harus antisipasinya gimana gitu kan. Gitu sih. Real dulu kan bertiga ya? Iya. Sekarang awal bertiga terus sempat berempat. Sekarang berdua. Oh, tinggal berdua. Tinggal berdua. Oke. Kenapa tuh? Ini ngomongin partnership nanti. Partnership ya. Satu aspek yang sangat penting banget sih sebenarnya. Kalau kita dalam doing business, gue yakin lo juga sama lah saat. Basically kita has to be in the same frequency sih. Gitu. Terus are we having the same dream or not? Gitu. Sometimes ya kita nggak ngomongin perilaku atau sifat orang sebenarnya enggak, tapi as simply as memang satu frekuensi ya. Nggak frekuensi aja, gue nggak visi misi value gitu ya. Tapi bagi gue dreams itu matter, tapi bagi gue dream gue bukan yang itu. Jadi di situ satu sisi yang mungkin akhirnya kita apart di situ. Dan akhirnya gue cuman sisa berdua yang which is we still believe gitu dengan apa yang kita lakukan, karena we have achieved tremendous amount of sales and profit gitu di bisnis yang gue selalu bilang gila ya, kita kagak ngapa-ngapain aja dapat begini ya. Apalagi kita pikirin ya gitu. Begininya tuh berapa kalau boleh tahu? Gue sih peaknya waktu itu. Peak ya, rekor itu waktu rekor. Di 2000. Nah, sekarang boleh nih banggain, tapi kan jangan gagal terus dong. Dibanggakan. Iya tuh. Nah, ini buat announcing juga. Iya dong. Biar promo juga, promo Blue Burgernya. Ini relax. Kan sekarang udah mau naik lagi. Udah naik lagi nih. Insya Allah. Peak gue itu dalam setahun itu dengan 15 outlet itu di 28 M gitu. Top. Itu udah bentar lagi udah mau ini IPO juga tuh. Omongan-omongan kayak gitu sempet banget diobrolin gitu. Cuman kayak mikir apalagi brand baru kan. 2 juta
$5. Gila. Ya, gue tuh datang banyak loh ke tempat lo. Mana yang masih ada? Bandung gue pernah datang yang Bandung ya. Bintaro ada ini kita Bintaro ada. Bintaro gue pernah. Bintaro. Jatiwaringin kan gue pernah. Yes. Blok M. Bali kali. Blok M ya benar. Masih Blok M. Ampera udah ganti. Dulu namanya Luberground. Sekarang Ground. Oh Ground. Tapi masih grup lo juga. Kita bantu operating aja. Oke. Ada lagi di Bali benar. Di Bali Luber Bali. Masih ada. Masih. Oke dong, berarti yang gue datang ini sih di Bandung ada 2 ya? Bandung Luberger ada 3. Lubergernya dulu sempat ada 2. Sama di Riau ya kalau nggak salah. Iya Riau tuh Luberger. Itu terus yang sempat ada di Jalan Lembong atau Braga itu Luberground. Lo belum datang tuh situ. Tapi udah apa namanya udah nggak jadi Luberground lagi. Udah kita harus shifting konsepnya dan segala macam, dan itu akhirnya kita lepas untuk salah satu partner kita untuk fokus ngejalanin bisnis itu karena kaitannya sama investor juga, Pak. Iya. Gitu. Tapi balik lagi emang lokasi itu menentukan prestasi ya. Iya. Jadi memang tentunya harus ada riset ya. Jadi itu yang lo lakukan juga kan pastinya. Banget ya. Banget. Jadi emang kita lokasi tuh harus tahu beberapa atribut atau yang checklist yang kita harus lakukan, berapa volume orang di situ, siapa aja, terus juga spending powernya, buying powernya seperti apa, karakter mereka, perilaku mereka, keluar jam berapa, macetnya jam berapa gitu. Sampai suka burger atau enggak gitu kan, itu yang paling penting. Iya, sampai suka burger atau enggak, dan banyak hal sih gitu yang nentuin golden time untuk mereka belanja kapan, misalnya pulang kantor kah. Kalau misalnya kayak di Jatiwaringin saat itu kan areanya lebih cenderung bukan bisnis atau itu area bukan rumah kan. Siang slow, cuman kalau pas sudah sore sama malam rame, baru jualan deh di situ gitu ya. Kayak gitu-gitu kita harus tahu, analisis ya, harus analisis gitu ya. Oke bro, tadi kan udah bahas soal pelajaran ya dari berbisnis gitu. Nah sekarang kan tentunya Luberger nih pengen ini lagi break record lagi, ngalahin record penjualan 28 miliar setahun gitu ya. Nah tentunya kan perlu inovasi dong. Betul, ya kan. Nah boleh dong ya setidaknya kasih sedikit gitu, kira-kira mau inovasi apa nih Luberger supaya jadi top of mind-nya para pencinta F&B, terutama para pencinta burger nih. Oke.